Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Semoga dengan menonton video-video ini, Anda yang tadinya awam dengan dunia IT semakin tercerahkan. Sekarang kita akan membahas kenapa website kita suka mati. Jadi secara umumnya ada 3 penyebab kenapa website kita mati. Dan kita akan bahas satu persatu serta bagaimana solusinya kalau website kita mati. So, memang website itu penting ya. Jadi sebagai satu media yang bisa kita gunakan untuk menampilkan profil bisnis kita kalau kita punya bisnis ya. Dan itu juga bisa meningkatkan kepercayaan dari customer lah ke bisnis kita. Atau enggak, website juga bisa membuat kita mendulang revenue, profit. Contohnya misalnya kita bisa terima pembayaran dari pembelian produk jadi kayak toko online. Jadi orang bisa daftar beli di situ dan langsung bayar di website kita. Nah, sekarang kita akan bahas 3 penyebab umum ya. Ini karena channelnya untuk orang yang awam dengan dunia IT, jadi nggak terlalu ngejelimet, nggak terlalu teknikal banget. Saya akan jelaskan gambaran besarnya 3 penyebab kenapa website kita mati. Yang pertama, website kita matinya karena internet kita mati ya, atau ISP kita mati. Yang kedua, ya servernya memang mati. Dan yang ketiga, ya ini yang agak-agak menyedihkan ya, providernya bangkrut. Provider hosting kita maksudnya, atau provider server kita. Nah, step by stepnya saya akan coba demokan kepada teman-teman Smart Internet People juga secara gampang, secara basicnya. Semoga teman-teman bisa paham nih kalau misalnya websitenya teman-teman mati, oh caranya begini. Jadi tahu, oh penyebabnya ternyata ini, dan nanti solusinya seperti apa. Yang pertama, kita akan coba ketikkan website kita. Ini kalau kasusnya yang pertama tadi adalah dari provider internet kita yang mati ya. Misalnya kita ketikkan apa gitu kan, .com. Nah, kan seperti ini ya, biasanya penampilan untuk website itu mati. Caranya adalah kalau kayak gini, kita coba buka lagi browser atau tab baru, lalu kita ketikkan alamat website yang lain yang terkenal lah, detik.com atau kompas.com. Kalau ini kebuka, artinya bukan karena ISP. Tapi kalau dari website kita, dari website yang terkenal itu pun mati, bisa jadi provider ISP kita yang kita pakai itu memang mati, lagi down. Ini kalau misalnya kita cuman menggunakan ISP itu ke komputer kita ya. Kalau kita gunakan juga untuk di handphone kita menggunakan ISP yang sama, ya kita bisa coba tes WhatsApp misalnya di handphone. Ini terkirim apa enggak, kayak gitu. Kalau misalnya ini aja udah nggak bisa diakses, detik.com, kompas.com, yang website-website lain yang gede itu yang nggak bisa diakses, ya ini biasanya ISP-nya yang mati. Solusinya adalah Anda harus hubungi ISP, menanyakan kenapa kita punya internet kok down. Sebenarnya kalau di sini kita bisa kelihatan dari modem ya. Biasanya modem itu nyalanya kan kalau lancar itu hijau, kalau misalnya merah itu kan mati. Tapi bisa jadi modemnya di tempat lain, jadi kita nggak bisa lihat. Kita bisa tes dari sini. Oh, satu hal lagi untuk kita ngetes adalah kita buka terminal. Kalau Anda pengguna Windows, Anda bisa ketikkan, Anda bisa klik tombol start menunya Windows, lalu di situ ada cari run. Lalu di situ ketik CMD. Jadi ngebuka command prompt. Command promptnya kira-kira tampilannya sama kayak gini ya. Jadi ada tampilan kayak gini, kita ngetik jadinya. Kalau biasanya di Windows tuh C.2 kan gitu biasanya. Cara ngetiknya gimana? Kita ngetes aja. Kita ketik ping di sini, ping. Lalu kita ketik pingnya google.com. Yang common aja ya, google.com. Enter. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, misalnya ada reply nih, 64 bytes from sekian gitu kan, time-nya berapa ms, millisecond, artinya lancar internetnya. Tapi kalau tidak ada reply seperti ini, alias misalnya network timeout, connection timeout, kayak gitu-gitu ya, artinya memang kemungkinan yang sangat besar ISP-nya Anda itu bermasalah. Jadi Anda harus hubungi ISP Anda. Solusinya gitu. Sekarang yang kedua adalah kalau server kita yang mati, cara taunya gimana? Cara taunya adalah pertama kita buka website kita seperti ini, tampilannya ya tetap nggak bisa diakses. Lalu kita buka detik.com misalnya kayak gini. Kalau kita buka detik.com atau kompas.com dan ini terbuka dengan lancar, bisa mungkin
server kita mati. Untuk supaya lebih yakin, kita coba kembali ke command prompt yang tadi. Kita sama ketikkan aja ping google.com. Nah, kalau dia nge-reply seperti ini, ada kata-kata seperti ini ya. Ada time berapa milisecond, ada berapa bytes from IP address, ini IP address ya, yang angka-angka ini. Nah, ini artinya sebenarnya ISP kita lancar. Artinya server kita mati. Nah, solusinya adalah kita harus hubungi provider tempat kita sewa servernya, entah itu hosting, entah itu cloud server, entah itu VPS server. Sekarang yang ketiga, masalahnya adalah kalau providernya sendiri bangkrut. Sekarang kita buka website, tampilannya sama seperti ini ya. Lalu kita buka kayak detik.com atau Kaskus dan sebagainya lancar, maka kan harusnya server kita bermasalah, ya kan? Kita harus menanyakan ke provider hosting. Tapi ternyata kita tes dulu. Biasanya kan kalau di provider hosting itu ada di website dia ada live chatnya ya kan. Jadi kita nggak perlu telepon. Kita cuman cukup live chat aja, di website dia ada menu live chat. Nah, sekarang kita buka tab baru, kita ketikkan alamat provider kita. Misalnya apalah gitu kan, Anda hosting di mana? Pastikan di situ alamat websitenya dia kan, atau Anda taruh di cloud server atau di VPS, pasti ada nama providernya kan. Nah, ketik di sini alamat website providernya. Kalau misalnya website providernya sudah tidak ada juga, alias sama seperti tampilan website Anda yang ini, yang mati ini, atau bahkan setelah Anda buka websitenya ternyata tampilannya di sini adalah di halaman utama adalah kayak selamat tinggal atau mohon maaf kami sudah tutup, ya artinya websitenya sudah bangkrut, dan itu Anda harus sebaiknya Anda punya backup datanya, karena ada beberapa kasus di mana provider hosting itu tidak memiliki atau tidak lagi mau menangani data-data kita yang ada di internet. Jadi kalau udah gitu agak sulit, dan Anda hanya bisa berharap semoga provider tersebut bisa masih ada itikat baik untuk bisa membantu merestore data ke email Anda misalnya, atau ke online drive Anda misalnya. Oke, seperti itu aja ya, singkat dan cukup basic ya. Dan ini karena inti untuk orang awam, jadi saya tampilkan yang basic-basicnya aja supaya Anda nggak terlalu ngejelimet ngertinya. Semoga dengan ini Anda bisa dengan mandiri mengecek website Anda itu kalau mati penyebabnya apa, dan akhirnya nanti bisa ditangani dengan lebih cepat karena udah tahu nih, oh ternyata masalahnya di sini, jadi tahu harus kemana hubunginya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam smart.